Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib, dan kita sedang membahas tentang kemarin kita bahas tentang tipu daya syaitan yang bukan hanya berusaha menggagalkan kita untuk sholat, untuk beribadah, untuk mengingat Allah, tapi juga ketika dia gagal membuat kita meninggalkan sholat, ketika syaitan gagal membuat kita malas beribadah, ketika syaitan gagal membuat kita tidak sholat subuh, atau gagal membuat kita tidur bablas sampai siang dan lain sebagainya, ia tidak berhenti, ia tidak putus asa, dia tetap nyerang kita. Hadirin dan ibu-ibu sekalian, gimana cara nyerangnya jamaah? Dia berusaha membuat kita nggak khusyuk ketika sholat. Dia berusaha membuat kita tidak khusyuk ketika ibadah. Dia berusaha membuat kita nggak khusyuk ketika berzikir. Dia membuat kita nggak khusyuk ketika kajian, gitu. Kajian tapi ngantuk, gitu. Kajian tapi ngobrol, gitu. Kajian tapi dari awal sampai akhir balas WA lah, respon inilah, lalu lihat grup keluarga lah di gadgetnya. Jadi fisiknya kajian tapi nggak ada kekhusyuan sama sekali. Jadi hadirin Allah, ini yang jadi masalah. Dan akhirnya sholat kita nggak membuat kita berubah, zikir kita nggak membuat kita berubah, kajian-kajian kita nggak membuat kita berubah. Kenapa demikian? Karena para ulama seperti Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fa inna salata innama tukaffiru sayyi'ati man adda haqqaha. Sesungguhnya salat itu menggugurkan dosa-dosa orang yang ketika salat menunaikan hak-hak salat, gitu loh. Bukan hanya sekedar salat, tapi ketika salat ia menunaikan hak-hak salat, wa akmala khusyu'aha, dan dia khusyuk dan dia sempurnakan kekhusyuannya. Jadi dia bukan hanya sholat, dia bukan hanya ruku, dia bukan hanya sujud, tapi dia juga khusyuk ketika sujud. Hadirin, dia khusyuk ketika ruku, dia khusyuk ketika duduk di antara dua sujud, dia khusyuk ketika i'tidal, dia khusyuk ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, khusyuk dia. Nah, orang yang khusyuk itulah yang akan mendapatkan penghapusan dosa, gitu loh. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalibihi. Dan hadirin Allah muliakan, apalagi kriteria orang yang dosa-dosanya diampuni ketika sholat? Orang yang sholat menghadap Allah dengan hatinya, bukan hanya dengan fisiknya, tapi dengan hatinya. Hatinya juga ikut hadir, bukan hanya fisik saja, bukan hanya tubuh saja, tapi hati pun juga terlibat. Fahadha idan sarafa minha wajada khiffatan min nafsihi wa ahsa bi athqalin qad wudi'at anhu. Nah, orang seperti ini yang menunaikan hak sholat, yang khusyuk ketika sholat, yang sholat itu pakai hati, bukan hanya pakai lisan, bukan hanya pakai gerakan, tapi juga pakai hati. Mereka lah orang-orang yang ketika selesai dari sholat mereka, jadi ketika selesai dari sholatnya, ia akan mendapatkan hadirin Allah muliakan, dia akan mendapatkan rasa ringan dalam dirinya, dan dia merasa beban beratnya itu disingkirkan dari dirinya. Kalau di buku terjemahan IBP dibilang apa sih? Dia akan merasa فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه.
Itu terjemahan seperti inilah paham. Berpaling atau selesai sholat, ia akan mendapatkan kesembronoan. Hah? Hah? Mana kesungguhan? Oh, ya, 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 ya. Bukan, bukan. Kesungguhan. Sebelumnya apa? Al-Qulinah. Kita lanjutkan aja ya, pakai buku aslinya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu ikutin aja. Jadi orang yang sholat dengan menunaikan hak sholat, sholat dengan khusyuk, sholat dengan tumak nina, lalu dihadirkan hatinya, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan fisik. Nah, orang seperti ini tuh setelah habis sholat enteng, ibu-ibu, enteng gitu hatinya, tuh enak gitu. Yang tadinya kok sesek ya hatiku tuh Pak Ustadz, susah maafin dia Pak Ustadz, itu habis sholat plong gitu, enak gitu hadirin. Yang lagi sebel-sebel sama anak jadi plong gitu habis sholat. Aku sih masa bukan anak Pak Ustadz, bapaknya anak-anak, yang punya masalah sama suami juga enak setelah sholat tuh hadirin. Khifah. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu. Jadi beban-bebannya tuh kayak disingkirin gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuat plong gitu, dibuat lapang gitu. Maka yang terjadi fawajada nasyatan wa rahatan wa rauha. Sehingga dia tuh merasa setelah sholat itu energik lagi, semangat gitu loh. Dan lebih rileks, lebih rohah, lebih rileks, lebih semangat. Bahkan hatta tamanna annahu lam yakun kharaja minha, sampai dia berharap kalau saja sholatnya tuh kalau bisa nggak selesai. Masya Allah ya. Pernah nggak kita ngarep begitu? Aduh, kebalik Pak Ustadz, aku tuh berharap lama amat nih Pak Imam bacanya, gitu loh. Nah itu berarti masih punya PR dalam sholat kita. Belum menghadirkan hati seringkali kita tuh. Aku tuh udah berusaha menghadirkan hati Pak Ustadz, tapi kebelet tadi. Ya kalau kebelet jangan dipaksain ibu. Kebelet keluar dari sholat, selesaikan hajatnya, gitu. Itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi tidak ada sholat pada wahwa yudafi wal akhbathan, ketika dia menahan buang air, itu jangan, karena membuat kita nggak khusyuk. Jadi orang yang sholatnya menunaikan hak sholat, yang khusyuk, yang pakai hati, itu setelah selesai sholat tuh nasyab, merasa semangat gitu. Hidup tuh semangat walaupun banyak masalah, walaupun masalah belum clear, belum usai, belum berakhir. Jadi masalah belum berakhir tuh, masalah masih ada. Oh, belum ada yang dikerjain, dia tuh break sholat. Oke, aku break dulu ya. Jadi gimana masalahnya? Ya nanti sholat dulu kita. Habis sholat nih, kan masalah belum selesai tadi, belum putus, tapi udah plong, udah lega gitu loh hadirin, udah nyaman dan semangat. Oke, kita apa nih idenya nih gitu loh. Yang tadinya tuh sebelum sholat lesu gitu loh, kayaknya nggak, kurang darah, nggak bergairah gitu hadirin. Tapi habis sholat, oke, kita punya apa? Ada ide apa? Oke, gimana kita pecahkan masalah ini? Nasyatan wa rahatan wa rauha. Hidup tuh punya energi, punya semangat, nggak murung aja gitu, muka dilipet aja gitu. Padahal masalah kita juga nggak ada apa-apanya dibanding masalahnya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, gitu lah. Yang masalah terpelik ibu-ibu apa sih dalam hidup? Nggak ada. Ibu-ibu bingung, kayaknya pelik semua sih Pak Ustadz. Iya, tapi apa yang paling ribet gitu loh.
dibanding dengan ujiannya Asia lebih parah mana? Dibanding dengan ujiannya Maryam itu lebih parah, lebih berat mana? Dibanding ujiannya Sumayyah itu lebih berat mana? Tapi kenapa mereka tuh semangat dalam hidup, kita lemah saja kerjanya? Nah, masalahnya itu di sholat. Di annaha qurratu ainihi gitu. Karena sholat itu kalau sudah membuat kita rileks, membuat kita nyaman, membuat kita semangat, maka pada saat itulah sholat menjadi qurratu ayun atau qurratu ain, penyejuk mata. Wa na'imu ruhihi gitu loh. Dan sholat itu jadi nutrisi bagi ruhnya. Jadi sholat itu jadi nutrisi bagi ruhnya. Jadi dia jadi penyejuk mata dan nutrisi bagi ruh. Jadi mata tuh seneng aja gitu loh. Gimana sih ngeliat sesuatu yang apa, yang membuat mata ibu berbinar-binar? Ibu, kapan mata ibu berbinar-binar kalau lihat apa? Ya lihat bahan Pak Ustadz. Oke, selain lihat bahan, ya tas lah Pak Ustadz. Itu kalau udah ngeliat tas tuh Pak Ustadz, aduh susah Pak Ustadz. Nah, kira-kira gimana caranya kalau ibu mau sholat atau sedang sholat, mata tuh kayak gitu, qurratu a'yun atau qurratu ain. Karena nanti kita akan bahas apa kata ju'ilat qurratu aini fis shalah atau ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi SAW itu penyejuk matanya tuh sholat. Jadi kalau sholat tuh berbinar-binar, senang banget Nabi SAW. Gitulah hadirin. Aku juga berbinar Pak Ustadz kalau imamnya cepat, tapi kalau imamnya Pak Ustadz itu tuh, aduh Pak Ustadz gak punya perasaan dia, lama banget. Nabi SAW itu kalau sholat sendiri itu ibu-ibu, rakaat pertama tuh baca Al-Baqarah. Sama aja kayak aku Pak Ustadz. Ya kan, kalau Mbak habis ayat ketiga ruku gitu loh. Ya bedanya sama kulhu apa dalam segi panjang. Nabi SAW itu sampai selesai Al-Baqarah gitu. Sampai selesai Al-Baqarah. Terus lanjut lagi An-Nisa sampai selesai. Lalu lanjut lagi Ali Imran sampai selesai. Dan itu mata berbinar. Nah itu ibu lah. Mata berbinar. Kita jangankan selesai Al-Baqarah, wong setengah juz aja sujud nggak bangun-bangun. Itu Mbak Fulana di sampingku khusyuk banget sujudnya ya. Ini imamnya udah tahiyat akhir, dia masih sujud. Imamnya salam masih tetap sujud ibu. Ternyata Mbak Fulana ini ketiduran. Nah ini kan ada perbedaan yang sangat signifikan ya ibu-ibu sekalian antara sholatnya Rasulullah SAW dan sholatnya kita. Kalau sholat Nabi SAW tuh itu tadi buat mata berbinar, dan ruh itu dapat nutrisi, wa na'imu ruh gitu. Anda dapat kenikmatan ruh itu. Jadi ruh itu dapat kenikmatan. Wa jannatu qalbihi, dan ini surga hati, surga dunia itu salat hadirin. Nah itu. Kalau tanya surga dunia itu apa Pak? Salat. Salah satunya. Salat itu surga dunia. Karena orang beriman tuh pas salat tuh nyaman gitu hadirin. Coba kita tanya diri kita, udah sampai situ belum? Wa mustarahuhu fid dunya, dan sholat itu relaksasinya ketika di dunia itu. Mustarah itu pada saat dia relax atau tempat dia beristirahat gitu loh ibu. Nah itu. Jadi kalau ibu punya cottage di sebuah pantai yang keren banget, yang cozy banget, yang
Pokoknya kalau ibu-ibu kesana tuh relax gitu. Lagi penat-penat, saya mau ke cottage itu atau ke villa di sebuah gunung. Itu lokasinya tuh strategis, cozy banget, hijau, di tengah-tengah perkebunan teh misalnya. Udaranya sejuk, segar, fresh, dan ketika ibu-ibu kesana itu benar-benar relax. Nah, kira-kira itulah sholat bagi orang-orang beriman itu. Nggak kaleng-kaleng ya, ibu. Nah, coba kita evaluasi sholat kita udah begitu belum? Mustarahuhu fid dunya. Pernah capek hati nggak, ibu? Sering lah, Pak Ustadz. Istirahatnya tuh sholat. Mustarah. Istirahatnya tuh sholat. Bukan marah-marah. Marah-marah itu bikin tambah capek kita, ibu-ibu. Jadi surga dunia itu sholat. Tempat istirahat di dunia itu apa? Sholat. Makanya itulah sebabnya kita jadi ngerti Nabi SAW itu kalau sholat tuh nggak terasa gitu. Hatta tawar rahmat qadama, sampai kaki beliau tuh bisa bengkak Nabi SAW tuh. Saking menikmatinya, hati menikmati. Jadi memang bisa jadi fisik tuh pegel tapi nggak terasa. Karena hati sudah tenggelam dalam kenikmatan tersebut. Hati itu menikmati. Itu hadirin. فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. Itu. Ini berat loh ibu, tapi memang harus kita pelajari ini biar kita jadi bahan evaluasi. Jadi orang-orang beriman itu kata para ulama, sampai orang-orang beriman itu saking menikmati sholat itu seperti orang yang dimasukkan ke dalam penjara, fisijidin wadik, atau seseorang yang berada dalam masalah yang pelik banget gitu loh, sehingga dia tuh merasa sesak. Aku tuh sesak banget ngadepin masalah ini. Itu sering dikatakan ibu-ibu tuh, Ustadz nyesekin banget. Itu sering disampaikan ibu-ibu, nyesekin banget. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, orang-orang yang gak sholat kayak begitu, nyesek hidupnya tuh, kayak di penjara. Hatta yadkhula fiha, dan perasaan itu menyertai seseorang sampai dia sholat dan masuk ke dalam sholatnya itu. Begitu dia masuk dalam sholatnya, faistarihu biha, maka dia merasakan kebebasan dalam jiwanya yang awalnya itu di penjara, yang awalnya itu nyesek. Begitu masuk dalam salat, dia kayak berada di alam bebas hidupnya dan hatinya, sehingga dia bisa beristirahat dari seluruh beban dan musibah-musibah yang dialami. Faistarihu minha, faistarihu biha. Jadi orang-orang beriman tuh ketika lagi penat, lagi capek, aduh, kapan ya waktu sholat gitu hadirin. Aduh, aku baru dapat berita yang benar-benar nguji imanku banget nih. Tuh,
udah waktu sholat zuhur masih lama lagi, masih 4 jam lagi. Jadi nggak sabar, pengen segera istirahat. Mbak, oke, tapi Mbak masih bisa sholat duha kok. Oh, masih bisa sholat duha? Bisa Mbak. Alhamdulillah, aku mau sholat dulu lah. Gitu. Coba kita renungkan, ada sebagian orang tuh curhat sama temannya, sama makhluk, sampai lupa udah mau masuk waktu maghrib dan belum sholat asar, cerita terus. Sis, kita belum sholat asar, sebentar dulu, ini belum klimaksnya. Oh ya, cerita lagi dia sampai setengah enam lewat 10. Sis, nggak bisa, kita belum sholat asar, sebentar lagi, ini udah berapa menit lagi mau maghrib. Yaudah, habis maghrib lanjut ya, gitu kita tuh kadang-kadang. Ya makanya nggak selesai urusan kita. Dan habis maghrib lanjut, plong, enggak plong, besoknya ngajak ketemu lagi. Kenapa? Karena salah cari tempat istirahat. Harusnya yang jadi tempat istirahat itu sholat, ibadah, berzikir. Faistarihu biha wala minha. Ini menarik. Jadi sholat itu, mari kita lihat, sholat itu adalah tempat kita beristirahat, bukan sebaliknya. Kita berusaha terhindar dari sholat dan berusaha istirahat dari sholat. Udah dan zuhur cepet amat, kayak baru tadi sholat subuh. Mana ada subuh, gap antara subuh dengan zuhur cepat, hadirin. Jadi harus sholat lagi nih. Itu tanda-tanda ada masalah dengan iman kita. Cepet amat maghrib, tadi baru asar. Perasaan baru beberapa saat yang lalu asar, kok udah maghrib aja? Ya iya, karena Anda sholat asar di akhir waktu asar 10 menit yang lalu. Ya pantas saja habis sholat asar adzan maghrib. Itu aja udah dikomplain gitu. Jadi dia sholat asar itu bukan di awal waktu. Dia sholat asar di jam setengah 6 lewat 5. Habis itu, atau jam setengah 6 lewat 5, setengah 6 lewat 10, baru sholat asar. Begitu sholat cepet. Habis beberapa menit setelah asar, adzan maghrib. Kok cepet amat tuh maghrib aja? Jadi kita harus sholat lagi nih. Itu ada masalah dengan iman kita. Dan orang kayak gitu nggak akan mendapatkan ketenangan di hidup, nggak akan dapat tempat istirahat yang tenang di dalam kehidupan dunia. Itu hadirin. Adapun orang-orang beriman itu, sholat itu benar-benar jadi tempat istirahatnya di tengah-tengah kepenatan dunia. Benar-benar dari tempat istirahatnya. Fal muhibbuna yaqulun, ini catat ibu-ibu sekalian. Dan para pencinta itu menyampaikan. Pencinta siapa? Pencinta Allah. Dan para pencinta Allah itu menyampaikan, nusolli fanastarihu bisalatina. Kami sholat dan kami beristirahat dari segala kepenatan dunia di dalam sholat kami tersebut. Itu. Jadi kami sholat dan kami beristirahat dalam sholat kami dari segala kepenatan dan kesibukan dunia. Itu kaidah. Dan mari kita tanya diri kita, sudahkah kita berada di level itu? Kami mengerjakan sholat, dan di saat kami sholat, kami sebenarnya sedang istirahat dari segala kepenatan dunia, hiruk pikuk dunia, tekanan-tekanan dunia,
cobaan dan ujian-ujian dunia, disitulah kami mendapatkan istirahat yang sejati dan hakiki. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin kita, uswah hasanah kita, teladan kita, Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Dan Nabi SAW tidak mengatakan tenangkanlah kami dari sholat, nggak bilang begitu. Jadi maksudnya Bilal, mari kita break sejenak, kita sholat, sehingga kita dapat ketenangan dalam sholat kita. Itu adik. Itulah, beda ya. Makanya kan kata Nabi SAW, para nabi itu persis seperti hadits ini. Ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, mari sejenak kita rehat dan cari ketenangan, cari istirahat dulu dengan mengerjakan sholat. Para nabi itu hadirin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dalam hadis Hudzaifah, Nabi SAW itu idza hazabahu amrun, jika sedang ada masalah, maka beliau sholat. Itu kaidah. Ada masalah, sholat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW jika ada masalah, beliau sholat. Ini yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat.